Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Arkan Antifari dengan NIM 020. Saya Ana Badal Hidayah dengan NIM 024. Saya Adelia Diafada Kasari dengan NIM 026. Saya RR Jananda Ramawati dengan NIM 006. Kami akan mereview judul buku Pendekatan Makna Jum Maksda atas Al-Quran dan Hadis menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer. Judul yang akan kami review yaitu bab tentang antara virus corona, hadis membunuh cicak, dan wabah penyakit menular di era Nabi. Penerapan hermeneutika makna cum maksda sahiron untuk memahami hadis dan kontekstualnya era sekarang. Selamat menyaksikan. A few moments later. Identitas buku. Judul dari buku ini yaitu Pendekatan Makna Jum Maksda atas Al-Quran dan Hadis menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer. Penerbit dari buku ini yaitu kerjasama antara Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia dengan Lembaga Ladang Kata yang diterbitkan pada bulan Februari 2020 di Yogyakarta. Halaman dari buku ini kurang lebihnya 592 halaman. Judul bab yang akan direview yaitu Antara Virus Corona, Hadis Membunuh Cicak, dan Wabah Penyakit Menular di Era Nabi. Penerapan hermeneutika makna cum maksda sahiron untuk memahami hadis dan kontekstualnya di era sekarang, yang ditulis oleh Bapak Ali Imron pada halaman 483 sampai 537. Pada bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan mengenai virus corona dari Cina yang sempat mengembarkan. Banyak korban yang dikarenakan terkena virus ini. Virus ini dibawa hewan zoonosis yang bermutasi sehingga dapat menular kepada manusia. Penyakit yang disebarkan oleh hewan pernah terjadi pada masa Nabi, yaitu disebarkan oleh cicak yang menyebarkan penyakit lepra kepada manusia. Nah, pada bab 2, yaitu bab biografi, bab ini menjelaskan tentang biografi intelektual Sahiron. Beliau lahir di Cirebon tanggal 5 Juni 1968 bernama Sahiron. Tahun 1998, beliau membuat sebuah tesis berjudul An Examination of Binti al-Satis Method of Interpreting the Quran dan diterbitkan oleh Indonesia Academic Society dan di Titian Ilahi Persekutuan tahun 1999. Setelah itu, beliau belajar bahasa Jerman untuk S3 dan memperoleh PhD tahun 2006 dan 2010. Beliau diamanahkan menjadi Wakil Rektor UNSIK di Wonosobo. Pada bab 3, konstruksi teori makna cum maksda sahiron. Pada bab ini berisi tentang latar belakang munculnya teori makna cum maksda sahiron yang disebabkan oleh Islam dewasa yang cenderung mengalami pendangkalan dan dalam memahami teks Al-Quran dan Hadis. Selain itu juga menjelaskan tentang hermeneutika makna cum maksda dan langkah-langkah konkret mengaplikasikannya. Pada bab 4, modifikasi teori makna cum maksda dalam syarah hadis. Bab ini menjelaskan tentang modifikasi yang perlu dilakukan dalam mengaplikasikan teori makna cum maksda untuk memahami hadis, khususnya hadis perintah membunuh cicak. Modifikasi ini perlu dilakukan karena meski sama-sama berfungsi sebagai basis dasar teologi Islam, antara Al-Quran dan hadis memiliki perbedaan-perbedaan yang tidak boleh diabaikan. Berikut ini beberapa modifikasi yang dilakukan, yaitu yang pertama melakukan takhrij hadis, yang kedua membuat iktibar sanad, yang ketiga memastikan kesahihan hadis, yang keempat menganalisis istilah-istilah kunci dalam hadis untuk menghasilkan syarah yang fokus dan mendalam. Kemudian yang kelima, menghubungkan hadis yang berkualitas sahih atau hasan dengan ayat-ayat Al-Quran dan riwayat lain untuk menentukan karakteristiknya. Yang keenam, menganalisis sisi historis atau kesejarahan dalam hadis untuk memahami latar belakang munculnya hadis. Yang ketujuh, menganalisis isu kontemporer
dengan data yang valid dari hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan buku ilmiah untuk menghindari informasi yang tidak terpercaya. Kemudian yang kedelapan, kontekstualisasi pesan utama dari analisis sebelumnya. Pada bab 5 menjelaskan tentang penerapan makna cumakza untuk syarah hadis membunuh cicak. Pada bab ini berisi tentang contoh praktik penggunaan makna cumakza untuk memahami hadis perintah membunuh cicak. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai wazah, lizard, dan sejarah penyakit lepra serta kebijakan Nabi. Selain itu, bab ini menjelaskan tentang adanya klaim mansuh dan suatu muskilah tentang hadis membunuh cicak, serta menjelaskan tentang peran hewan zoonosis untuk keseimbangan ekologi. Bab ini juga membahas tentang tragedi yang pernah terjadi di Cina, di mana pemerintah mengadakan kampanye untuk membunuh 4 hama, yaitu nyamuk, lalat, tikus, burung pipit, dan burung gereja. Bab ini juga membahas tentang langkah terbaik dalam menyikapi tentang hadis yang memerintahkan untuk membunuh wazah. Kesimpulannya dari semua buku yaitu tentang hadis yang memerintahkan untuk membunuh wazak itu merupakan hadis yang sahih. Namun bukan berarti perintah untuk membunuh cicak sebanyak-banyaknya karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan dapat mendatangkan madorot yang lebih besar. Selanjutnya yaitu kelebihan dari buku tersebut, yaitu memberikan pemahaman yang jelas. Isi dari bab ini menarik karena mengambil tema tentang corona yang sempat menggemparkan dunia serta hadis membunuh cicak. Kemudian terdapat beberapa gambar di dalam bab ini. Kekurangan pada buku ini yakni cover buku kurang menarik, judul buku terlalu panjang, terdapat susunan bab yang sulit dipahami pada halaman 514 sampai 517, dan yang terakhir yaitu terdapat penggunaan bahasa asing yang sulit diucapkan dan dipahami. Sekian review dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.